Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Jadi hari ini gue happy banget karena project cars gue ini, si Honda Jazz G8 dengan mesin K20A ini bakalan dirakit. Sebentar lagi mesinnya bakalan dirakit. Sebenarnya dari kemarin udah waktunya untuk rakit sih, maksudnya udah jadwalnya untuk dirakit mesin gue. Tapi gue bilang tunggu dulu ke AHT buat gue videoin. Jadi hari ini gue sempetin kosongin waktu buat ngevideoin bagaimana proses ngerakit mesinnya. Karena gue juga pengen menyaksikan, karena mesin ini gue pertama kali sih ngebangun mesin ini. Sebelumnya kan gue pakai RB25 gitu, yang gue ngerti itu, terus main Suzuki, pakai Jimny segala macam. Tapi mesin K20A ini baru pertama kali. Jadi gue pengen lihat struktur mesinnya seperti apa, speknya kayak gimana, yang kemarin parts yang udah dibelanjain seperti apa. Jadi let's go, kita langsung lihat aja bagaimana proses ngerakit mesinnya. Excited banget hari ini sih. Oke guys, jadi sekarang kita mau mulai ngerakit. Nah ini kita perkenalkan dulu ya. Ini jadi gue nih spesial banget ngerakit mesinnya sama Nakaisan. Nah ini dia nih. Ini Nakaisannya. Dari belakang dulu. Nah tuh dari belakang mirip kan tuh. Nah depannya ini Bang Ade. Ini yang ngerakit RB25 gue di tahun berapa ya Bang ya? Kita full rebuild ya. 2015 ya. 2015. Pokoknya customer pertama HT gua, bukan begitu Bang? Iya betul. Bukan begitu, ya betul. Terus Mang Adi ini yang nge-build RB25 gua full spec. Kita dapat berapa ya dulu RB25 ya? 400 on wheel. Iya. 400 HP on wheel di Dyno Dynamics KS Nusa waktu itu. Dan sampai sekarang sampai terakhir tuh ya awet sih. Terakhir tuh problem di apa namanya, packing headnya bocor kompresi karena emang udah kelamaan dan emang salah gue juga waktu itu overheat. Nah ini dia mesinnya K20A. Kita lagi mau rakit, lagi mau gue videoin, nanti gue sambil ngerecokin Mang Ade lagi mau rakit. Jadi ini adalah K20A yang basicnya dari Accord Euro R, sama-sama yang ada di Civic Type R. Cuman bedanya dia tuh ada di headnya sama di intake-nya, setahu gue ya kalau nggak salah. Jadi supaya flow-nya itu lebih nggak terlalu ngagetin gitu di bawahnya. Karena dia Euro R tuh biar lebih smooth gitu tenaganya. Kalau di Civic dia dibikin agresif di bawahnya. Jadi intinya ada perbedaan gitu, tapi intinya sama aja, mirip-mirip lah. Kompresinya sama, tenaganya juga sama, outputnya, cuman grafik bawahnya aja yang bikin sedikit berbeda menurut info yang gue dapet gitu. Nah ini bloknya, ini udah disiapin semua, udah clearance metalnya. Ini metalnya udah dipasang ya Mas Mang? Udah. Ini udah dipasang di sini. Jadi dia modelnya itu ada giniannya ya? Iya. Kepisah gitu kan? Kan biar kalau RB nggak ada kan? Nggak ada. Apa sih namanya ini, cover ya? Ya gitulah pokoknya lah. Udah di clearance semua. Nih parts-partsnya. Nah ini headnya. Nah headnya si Accord Euro R K20 yang dari Accord Euro R tuh kodenya ini nih, RBC strip 2. Oke, gue sambil buka ini ya. Sambil gue buka notes gue. Setahu gue yang kemarin informasi yang gue dapat, kalau RBC itu dari Accord Euro R. Kalau RBB itu dari Accord K24A3 kode mesinnya. Kalau PRB itu dari Civic EP3 atau Integra DC5 Type R. Kalau RSP itu dari Honda Civic FN2 yang Type R. Terus ada lagi PRC. PRC itu Integra DC5. Pokoknya gitu-gitu deh, Honda agak ribet juga nih ininya, kode-kodenya. Nah, terus yang RRC itu dari Civic FD2R gitu. Jadi yang gue pakai ini yang RBC. Intake-nya pun kalau dilihat katanya sih beda. Kalau gue sih masih belum bisa ngebedain ya. Ini dia nih. Ininya beda. Oke. Ini gearboxnya di sini.
Ini gearbox. Nah, ini adalah bloknya. Itu udah dipasang apa ini namanya? Cylinder guard atau brace. Jadi ini ada tulisannya K nih. Jadi Honda itu harusnya dia nggak ada giniannya nih, nggak ada besi-besi ininya nih. Jadi dia kosong aja. Jadi kanan kirinya memang ada space gitu. Nah biasanya orang-orang tuh pakein guardnya ini, silinder guardnya ini supaya dia kuat. Kalau misalkan pakai turbo misalkan gitu kan, di boost gitu mesinnya. Pakai turbo, pakai guard gini supaya ketika RPM tinggi atau ketika boostnya masuk, dia pas panas ini nggak pecah, nggak retak. Karena ini kan longgar gitu ya. Nah ini dipakein silinder guard ini. Nah ini sebenarnya K20 itu kan gua NA nggak turbo. Harusnya sih nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata gue beli mesin ini sudah dapat silinder guard ini gitu, brace ini udah dapat. Jadi ya udah, alhamdulillah lagi-lagi kita nggak tahu ini namanya rezeki ya kan. Ternyata barangnya udah full spek semua. Terus ini dia. Ini pompa oli. Mana mereknya ya? Oh ini dia. Ini dia. Yamada. Oke. Ini baru. Ini punya Type R juga. Ini baru jadi masih kinclong begini. Dan yang spesial adalah ini dia. Aduh gue takut. Nah. Ini dia. Pistonnya jenong banget. Jadi standar TK20A itu yang Euro R ini atau Type R yang lainnya itu 11,5 banding 1 kompresinya. Nah, kalau yang di Civic FD2R itu kompresinya 11,7 banding 1. Karena dia lebih gede. Jadi kalau di Civic di 200 kalau di Civic Type R itu 220-an HP kalau nggak salah. Kalau yang di FD2R itu bisa 227 atau pokoknya lebih kenceng lah karena kompresinya lebih tinggi sedikit gitu kan. Tapi ini pistonnya begini nih. Ini jenong banget. Ini kompresinya berapa ya, Bang? Nggak tahu ya? Belum dihitung. Cuman perkiraan gue sih ini pasti 12 nih. Ya. Ya kan? Soalnya jenong banget atau mungkin bisa 12 lebih. Gue nggak berharap ini mesin kenceng, tapi dapatnya begini jadi ya udah, alhamdulillah. Orang gue pikirnya juga standar aja. Gue bilang, nih Mang Ade nawarin porting nggak? Nggak usah porting, standaran aja. Tapi ternyata ya udah, ini headnya sih nggak porting, ini doang nih pistonnya udah jenong segini. Sama ini dia stangnya, ntar ya gue balik dulu. Stangnya pakai ini K1 Technologies. Jadi ini stangnya juga udah ganti yang forge, jadi stangnya kuat, pistonnya kuat, ring pistonnya baru. Ini yang lama ya? Iya nih, ini yang lama nih. Wiseco 86,5 mm ring set made in Japan. Ini kardusnya yang lama. Ini dia nih. Nah, ini dia. Wiseco. Oke, piston Wiseco, ringnya juga udah baru. Apalagi? Udah. Tinggal tunggu Nakaisan ngerakit mesinnya. Iya Kak. Ini kita tunggu ini camnya apa segala macam. Cam standar, nggak ada diganti-ganti karena udahlah cukup lah. Ini koplingnya. Oke, let's go, kita mulai. Sambil ngeliatin Nakaisan ngerakit mesin Honda. Ini dia packing-packingnya, seal. Ini seal crack as ya?
ya kan, seal kerkas. Ya ini pokoknya barang-barang Honda genuine parts. Ini ada seal lagi. Ini packing apa, knalpot, head ya. Terus ini ada lagi. Nah ini tadi udah dipasang. Ini udah kepasang. Karkas udah kepasang. Nah ini lagi mau ditorsi dulu. Sambil headnya dikerjain. Sambil pasang klep. Itu dia klep in sama X nya, sama per klepnya dipasang. Duh nggak sabar. Gak sabar. Di sini sebelahnya ada mesin B. Ini B20B. B series. Headnya warna merah juga. Sama lagi nih di catnya. Cover catnya kayak gitu. Head, cover itu gue di mana bang? Di sini. Hah? Oh ini dia. Kalau K tuh lebih tinggi. Oke. Oke, jadi si pistonnya ini ukurannya tuh naik. Ini diameternya sekarang 86,5 mm. Jadi sebenarnya mesin K20A ini dia ukurannya sama ya, stroke sama diameter pistonnya. Jadi stroke-nya 86 mili kali 86 mm juga si pistonnya. Cuman ini di oversize naik. Jadi naik 0,5 mili jadi 86,5 mili. Jadi stroke-nya tetap 86, si diameter pistonnya 86,5 mm. Nah, ini udah mau dipasang si pistonnya. Wih, mantap. Oke, ini pompa olinya udah kepasang. Yamada. Lah, ini kan udah kepasang dong namanya. Kepasang di sini gitu loh, Nak Kaisan. Iya. Ini kelihatannya baru. Dari warnanya aja masih kinclong begini ya. Tapi kemarin semua aman kan bang, pompa oli? Aman kan? Nggak belanja pompa oli jadinya. Ini ring yang lama ya? Iya. Yang lama nih. Situlah pokoknya lah. Kita mau pasang pompa olinya dan namanya apa bang? Rantai keteng ya? Rantai keteng. Rantai keteng. Timing chain. Oke, jadi sekarang ini sama Mas Yuda. Hai Mas. Kita lagi ngitung apa Mas? Kompresi ya? Iya, mau hitung kompresi dulu. Kita lagi mau hitung kompresi. Jadi biar tahu nanti harus pakai bensol, atau pakai VP racing. Gak ada. Gua mau pump gas aja. Gua nggak mau pakai racing fuel ya. Ini mobil mau pakai AC, mau bisa jalan-jalan. Tapi tebakan Mas Yuda berapa Mas? Sih 12-an deh. Iya ya. Ini jenong banget lagi. 12. Soalnya standar aja 11,5 ya. Iya.
11,5 nggak sejedong ini feeling gue malah 12,5. Emang bangun mobil drag kan? Enggak ada. Ini ya ini hoki dapat ini, cuman ya ternyata ketinggian kali ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, Mas. Nggak apa-apa. Apa ya? Nah kan sebenarnya kan ngitung kompresi ini juga informasi buat nanti nge-tuningnya juga kan sebenarnya. Iya, buat gua tuningnya ya. perlu tahu kompresi, jadi nanti pas nge-tuning timing gitu, gua tahu kira-kira harus ngejar optimalnya di mana Iya. buat bayangan. Nggak sabar. Ternyata barang-barangnya semuanya ajib. Iya, Segala ada inian, ya kan? udah ada, Iya, logat makanya. udah ada. Iya, aduh. Ya inilah apa? Rezeki lu lah. Rezeki. Oke deh. Ini lagi ngitung-ngitung. Tadi udah pakai cairan nih di sini. Di headnya. Nah, sekarang lagi dihitung. Nah, ini cairannya. Buset, berapa ya sekarang? Ya ini kayaknya bisa kita tumpahin. Tambahin dikit lagi deh, masih ada nggak? Masih merah. Gitu ternyata. Baru tahu gimana cara apa namanya? Hitungnya. 80 aja. Pakai cairan seperti itu, guys. Nanti ditumpahin di. Nah, ini dia. Oh, kurang. Dikit lagi, tambah lagi. Kurang, belum 80. Dikit lagi. Iya. Nanti dituang ke sini, pakai kaca diratain, nanti biar ketahuan berapa cc. Berapa cc itunya sih, apa namanya? Cairannya. Terus nanti ditumpahin ke sini, diratain lagi biar ketahuan berapa cc cairannya, nanti baru dihitung deh tuh. 12,5 sih kayaknya ini kompresi. Masih yang baru. Kompresi 12,5 sih kayaknya. Itu yang baru. Aduh, ya udah, mantap. Oke guys, jadi setelah kita menghitung-hitung si apa tadi kompresi, kita sudah mendapatkan hitungannya. Coba kita lihat. Nih kita lihat ya. Ini sini dulu deh nih. Nah, udah lihat ya, udah lihat. Jadi 0, kalau pakai packing 2 mm 10,6 banding 1 ya Mas ya. Ya. Kalau pakai packing 1,2 mm 11,5 banding 1. Kalau pakai packing 1 mm 11,78 banding 1. Ini sama kayak si FD2R tuh ya. FD2R segitu. Ya, kalau pakai packing standar kayak K20 standar itu 0,8 mili, itu jadinya 12,01 banding 1. Jadi memang ini pistonnya high com ya Mas ya. Emang high com sih. Kalau kita pakai packing standar. Iya. Cuman saya memilih untuk aman aja. Kita pakai packing yang 1,29 mm, itu nanti kompresinya jadinya 11,5 banding 1. Ya. Bukan begitu Mas Ida? Ya. Kita yang aman aja ya Mas ya. Ya, sebenarnya sih kalau mau lebih aman lagi pengen 10,6 bisa pakai Pertalite. Jangan dong. Kan standarnya 11,5, masa kita turunin mau turbo kali? Enggak dong. Iya, Enggak. iya. Dan kita NA 11,5 banding 1 kayak Varian, kayak ya. standarnya aja, Ya. tapi plusnya kata Mas Yuda tadi apa Mas? Udah forge kan. Pistonnya udah forge. Pistonnya udah forge, si stangnya juga udah forge. Berarti kan rotating assembly-nya kan lebih ringan. Karena dia forge jadi lebih ringan. Nah, itu poinnya. Penting itu, yang penting 11,5 banding 1 aman. Gak usah kenceng-kenceng. Yakin nggak mau 12? Enggak. 12 bisa sih. Masih Ini bisa. piston bisa buat 12 Bisa emang. sih. Enggak lah Mas. Enggak usah. Nah, 11,5 aja. Orang gue ditawarin porting enggak usah. Iya, betul. Enggak usah udah. Gue pengen bisa jalan-jalan ke rumah mbah gue di Ngawi gitu kan. Tapi lebih cepat nyampenya aja gitu kan. Kebut-kebutan maksudnya. Oke, nah yang penting 11,5 jadi kita bisa lanjut lagi. Kita udah sediain ininya ya Mas ya. Ini packingnya Cometic. Ini dia. Pakai Cometic head gasket. Pakai yang 1,29 mm jadi ya itu 11,5 banding 1. Let's go, kita pasang lagi. Thank you Mas. Yuk.
kepasang sebagian, apa namanya, bawahnya carter oli-nya juga udah kepasang, pompa oli, kerak as, stang piston, dan headnya ini pair klep segala macem, klepnya juga udah kepasang semua. Nah ini udah ditaruh di sini. Nah kita sambil nunggu ada bagian VTEC-nya itu, pairnya ada yang belum dapat spare partnya, jadi kita tinggal nunggu itu. Tapi itu harusnya gampang sih karena di atas kan. Jadi yang penting ini udah naik dulu, udah bulat dulu. Gearboxnya di sini nanti aja kita pasangnya, kopling, terus cam tuh terakhir nanti kan setelah si bagian VTEC itu. Jadi oke, segitu dulu aja. Ini juga si intake-nya juga masih nanti dipasangnya. Segitu dulu aja vlog kali ini rakit si K20A. Nanti akan gua update lagi video-video selanjutnya ketika mesinnya udah bener-bener kepasang semua dan mau dimasukin ke mobil ya. Oke, jadi segitu dulu aja vlognya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Lutfi Aziz kalau kalian belum subscribe. Follow juga Instagram gue @lutfiaziz11 dan follow TikTok gue @lutfi.aziz. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.